Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, nikmat sekali sahur hari ini ya. Cuaca juga lumayan. Tadi tidurnya juga kita enak banget ya. Udah qiyamul lail kita santap sahur, Masya Allah. Kita sapa pemirsa yuk. Mereka udah pada sahur belum ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah rame ternyata, Alhamdulillah. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada. Sudah standby semua di televisi kesayangan kita Metro TV. Pastinya sedang menyaksikan acara kesayangan kita Asmaul Husna bersama keluarga kami, keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Alhamdulillah. Mungkin kita akan membahas kali ini tentang Asma Allah Al-Qawi. Ya. Apakah Al-Qawi itu, Kak? Yang maha kuat. Manusia kuat. Nah, seperti kita ibaratnya bisa mengamalkan Asma Allah Al-Qawi. Jangan jadi orang pengecut. Kita adalah manusia yang kuat. Karena bagian kita Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Enaknya tetap ke keranji ngajak ke tamu. Kita ngajinya di ruang tamu. Oke, yuk. Makan buah dulu deh. Sebelum pindah yuk. Makasih ya, Bu. Kita lanjutin lagi ya. Iya dong. Jadi sebagai manusia, sebagai makhluk Allah khususnya, kita jangan jadi manusia yang pengecut. Karena backingan kita itu tadi nggak main-main. Siapa backingan kita, Kak? Allah. Masya Allah, tabarakallah gitu. Tolong diberikan contoh, Bi. Bunda paling senang nih sejarah-sejarah. Di zaman sahabat Rasul atau di zaman-zaman yang lainnya, Allah tuh memberikan kekuatan kepada orang yang membela Islam khususnya. Jadi Bunda, ini masalah Al-Qawi. Seorang Nabi Yakub saja di dalam Al-Quran digambarkan. Ini masalah kita biar betul-betul ketahuan kita bahwasanya ada Allah yang maha gagah, yang maha punya maha kuat. Nah, itu di saat lagi mau meninggal dunia di surat Al-Baqarah ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Di saat Nabi Allah Yakub akan wafat, lantas dikumpulkan para anak-anaknya, beliau bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kamu sembah wahai anak-anakku nanti kalau abahmu sudah tidak ada? Allah, itu pertanyaannya. Iya, jadi kalau yang ditanyakan itu, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kamu sembah kalau nanti ayahanda kamu sudah tidak ada, nak? Ini sekarang sumber kekuatan. Ya, ketauhidan. Kita kadang-kadang zaman now suka berubah pertanyaannya. Ma ta'kuluna min ba'di? Ntar kalau abang nggak ada, kamu makan apa? Nah, jawaban anaknya menyenangkan hati ayahandanya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Tenang ayahandanya. Ayahanda tenang. Kami tetap akan menyembah Allah yang ayahanda sembah. Nah, ini mengenai tentang yang dimana ketauhidan, makanya Allah Maha Qawi. Nah, kita lihat lagi. Babi boleh minta izin bacakan ya. Nah, di surat Al-Anfal, surat ke-8, juz ke-9, ayat ke-17. Nah, ini Bu Nabi angkat contoh perihal perjuangan para pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama kita dalam melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Yuk, sudah Kak? Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Ya. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Firman Allah luar biasa. Tapi lihat dulu, kita harus berikhtiar karena al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Di surat Al-Anfal ayat 17, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang mengalahkan mereka, akan tetapi Allah lah yang mengalahkan mereka. Bukan kamu yang melempar di saat lemparan senjata itu, tapi bersamanya ada pertolongan Allah.
Coba kita lihat di negara kita. Zaman peperangan dulu tuh. Ya, ya, Jepang menjajah Indonesia. Bagaimana perjuangan ya yang namanya Pangeran Diponegoro, kemudian Cut Nyadin, ya, Tengku Ditiro, ya. Ini mereka semua para pejuang-pejuang yang mohon maaf karena ketakwaannya, karena yakin Allah Maha Kuat, mempunyai kekuatan, logikanya itu bambu runcing melawan bedil. Meriam. Kan baru mau ngelempar, ditembak, kalah. Tapi Allah buktikan dalam Al-Quran, di ujung ayat yang tadi itu, surat Al-Anfal ayat 17, Allah ingin membuktikan kemenangan buat hamba-hambanya yang beriman. Masya Allah, itu karena mereka percaya, bertakwa ya, dengan takbir Allahu Akbar. Ya. Aduh, itu tentaranya Allah nggak kelihatan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ya, jadi ikhwah fillah yang kita ingat ini 17 Agustus 1945. Oleh karenanya filosofi biar kita juga Allah berikan kekuatan. Sekarang udah berperangnya nggak mengangkat senjata, ya. Tapi ingat, untuk keselamatan, untuk sumber kekuatan, jangan tinggalkan 17 rakaat. Nah, Masya Allah. Nah, mungkin nih anak-anak muda sekarang pelajaran sejarahnya rada-rada kurang. Kalau ditanya juga belum tentu tahu itu Pangeran Diponegoro teh saha gitu ya. Dan kemana-mana dulu, kita akan kupas lagi pemirsa, tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi belajar kita ya, sharing kita di Asmaul Husna. Tengah membahas Asma Allah Al-Qawi, ya Allah yang Maha Kuat. Iya. Bi, tadi masih penasaran Bi, biar anak-anak juga tahu nih. Betul, filosofi ya. 17 Agustus ya. Kita kaitkan di mana ada angka sakti 17 rakaat buat orang beriman. Wahai para siswa-siswi, anak-anak milenial zaman now, lihat deh filosofinya. Sebelum melaksanakan 17 rakaat kan ada seruan azan. Di situ ada dua panggilan, hayya 'alas shalah. Dipanggil kita untuk sholat. Di saat kakak jaga 17 rakaat ini, maka ada janji yang kedua, hayya 'alal falah. Ajakan buat sukses. Tapi doain ikhtiar orang tua. Semoga kakak nanti mendapat pendamping imam yang soleh, penyayang, betul-betul sayang keluarga, tanggung jawab untuk kebahagiaan dunia akhirat, kan gitu. Nah, tapi redaksinya jangan cuma falah, tapi sholah ogah. Iya. Pengen yang kuliah mendapatkan nilai yang mumtaz, gitu kan? Pengen urusan lancar, utang kebayar, pendamping yang soleh atau solihah, anak besok soleh-solihah. Tapi pengen falah, solahnya ogah. Gimana tuh? Emang punya orang dalam dari mana, coy? Nah, iya. Nah, itu secara ininya Bunda ya. Oke, sekarang kalau di zaman dulu jelas kita perangnya kan, ada lawannya. Kalau sekarang kan kita udah nggak perang lagi nih, insya Allah, nauzubillah min dzalik, udah cukup ya, udah ratusan tahun, kasihan nenek moyang kita. Di zaman sekarang kita perangnya melawan kebodohan, ya kan, dengan sekolah, belajar, dengan pena. Dan juga yang paling berat itu adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, ini yang paling berat, Bi. Iya. Karena melawan hawa nafsu diri sendiri ini yang Jadi berat. sekarang kita berperangnya untuk melawan kebodohan kita, melawan untuk hawa nafsu kita. Nah, ini yang dimaksud jihad di jalan Allah. Di mana Nabi sampai memberikan garansi. Apa di situ disebutkan? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang melangkahkan kakinya. Jadi dia jangan bermalas-malas nih. Jadi harus betul-betul kuat, semangat. Gitu kan? Walaupun puasa. Lantas tujuannya untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi. Allah mudahkan buat orang tersebut maka jalan untuk menuju surganya Allah. Amin. Sekalipun wafat sedang belajar, pahala syahid. Masya Allah. Semangat ya adik-adik. Jangan dulu naik onta sebelum baca bismillah. Jangan dulu bicara cinta sebelum selesai sekolah. Kakak mah gak pacaran, alhamdulillah ya. Luar biasa. Insya Allah rada terjaga ya, bukan rada lagi, terjaga anak-anak yang di pondok loh, nggak nonton TV, nggak pegang handphone, ya, Masya Allah. Jadi benar-benar belajar. Insya Allah anak-anak kita semua juga begitu ya. Nah itu Bi, tadi contoh yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Contohnya apa Bi?
Ya, jadi di saat lagi berpuasa begini. Iya. Ini kan puasa Nabi menyinggung banyak umatku yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasanya nggak makan, nggak minum itu benar. Tapi puasanya tidak bisa untuk mencegah hawa nafsunya. Pandangan mata dengan dalih ngabuburit gitu kan. Akhirnya mohon maaf begitu ngabuburit hawa nafsunya nggak bisa terjaga, ngelihat hal-hal yang sifatnya timbul syahwat. Ya, kemudian lisan, ya padahal lagi puasa, akhirnya ngegosip sana sini jalan. Ini hal-hal juga yang termasuk merusak nilai pahala puasa kita. Kenapa? Tidak mampu menjaga hawa nafsunya. Terutama di bulan puasa ini ya. Iya. Kunci semuanya. Bener nggak sih Bi kalau nanti selama Ramadan ini setan katanya dibelenggu. Iya. Terus ya, kita nggak diganggu dong berarti. Itu hadisnya benar. Ya, tapi memang kan kita ada nafsu kita. Nah, disinilah bagaimana kita pernah bahas entah di episode yang kapan, bagaimana akal sehat kita jadikan imam, nafsu kita sebagai tawanan. Tapi celaka kalau tetap nafsunya dijadikan imam, sementara akal sehat dijadikan makmumnya. Ya, di dalam Al-Quran Allah ingatkan di surah ke-41, juz ke-24, ayat ke-30 sampai ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Masyaallah, panjang Kak. Ya, satu ayat coba dibacakan terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Insyaallah. Makasih, Kak. Tuh, jadi ikhwah fillah, janji Allah di saat kita dipanggil oleh Allah untuk beribadah puasa, orang-orang beriman dan dia teguhkan pendiriannya. Luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa ya. Tetap setia bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Kakak, kok habis sahur malah lemes begitu sih? Semangat dong kak, kan sebentar lagi sholat subuh nih. Nggak tahu nih Bi, beberapa hari ini badan kakak rasanya lemes gitu. Kak, selama puasa itu kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan berkhasiat untuk tubuh kita. Ini kakak pasti lupa nih, belum minum susu steril 7 kurma. Nih, udah bawain. Iya nih, beberapa hari ini kakak lupa minum susu steril 7 kurma. Pantesan badan kakak kayak kurang seger dan drop. Jangan lupa dong kak, Bunda kan sudah stok loh di kulkas. Susu steril 7 kurma ini minuman yang double khasiatnya karena mengandung kebaikan nutrisi susu steril dan nutrisi buah kurma yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Benar yang Abi bilang itu kak, nutrisi susu steril saja sudah bagus, apalagi ditambah dengan nutrisi buah kurma, jadi double deh khasiatnya. Yuk kita minum, sebentar lagi mau imsak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak banget ya, jadi nggak hambar dan nggak bikin enek loh. Kalau kayak gini, kakak mau minum susu steril 7 kurma setiap hari. Bener banget ya kak, ada colenak, ada ragi. Cakep. Udah enak, berkhasiat lagi. Susu steril 7 kurma ini cocok untuk sahur, agar siap menjalani puasa seharian supaya tidak lemas. Ingat, selama puasa, badan kita harus tetap terpenuhi nutrisinya. Apalagi Abi dan kakak nih lagi banyak kegiatan. Makanya, perlu yang double khasiatnya. Tidak hanya untuk sahur bun, susu steril 7 kurma ini cocok juga untuk berbuka. Karena sudah sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, berbukalah dengan kurma.
Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahurun." Rawahu Ibnu Majah wa Nasa'i wa Abu Daud wa Tirmizi wa Imam Ahmad. Yang artinya apabila berbuka salah seorang kamu, maka berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbuka dengan air, karena air itu mensucikan. Jadi ingat ya, 1 kaleng untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna, tengah membahas Asma Allah Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Kakak belum ngaji nih. Yuk Kak, kita cari lagi Kak di firman Allah yang lain tentang Asma Allah Al-Qawi. Surat apa sayang? Surat Hud ya Bunda. Ya, ayat 66. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min jizyi yaumi'idz. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika kuputuskan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman. Masya Allah. Banyak ya dari firman Allah yang menguatkan kita bahwa Allah itu bisa menjadi backingan yang luar biasa, tapi dengan syarat kitanya beriman dan bertakwa pastinya. Jadi di surat yang tadi kakak bacakan masih ada kaitan di segmen tadi yang duluan kita bacakan, itu surat Fusilat. Jadi sampai Allah yang Maha Kuat memberikan jaminan, memberikan garansi. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Akulah, kata Allah, pelindung kamu. Pelindung kamu baik di dunia bahkan sampai besok di saat kita udah meninggal dunia sampai ke akhirat. Itu lintasnya. Ya, kemudian disebutkan lagi walakum matashtahi anfusukum, apa yang kamu pengen di dunia Allah berikan. Ya, kuat imannya, kuat ibadahnya, Allah berikan apa yang kamu pengen di dunia. Nah, apa yang kamu minta Allah berikan sesuai permintaan kamu. Ini garansi-garansi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, Kakak. Nah, oleh karenanya ada juga amalan yang kata Nabi dalam hadis yang lain, salah satun, ya, di mana 3 macam kulluhum dominun alallah. 3 macam perbuatan mereka pakai, 3 macam ini mereka Allah tanggung, gitu kan? Nah, ditanggung apa? Dalam in'asha kufiyah, jika dia masih hidup Allah cukupkan kebutuhannya. Wa in mata dakhalal jannah, di saat besok dia wafat surgalah tempat kembalinya. Nah, yang pertama kata Nabi, apa itu? Ya, man kharaja man dakhala baitahu bisalamin fahuwa dominun alallah. Siapa orang yang setiap masuk ke dalam rumahnya selalu menyebarkan salam, maka dia berada pada tanggungan Allah. Kemudian apalagi disebutkan man kharaja ilal masjidi fahuwa dominun alallah. Ya, yang kedua, dia keluar rumah, tujuannya ke masjid, Allah tanggung, menjadi tanggung jawab Allah. Dan yang ketiga, man kharaja fi sabilillah, siapa orang yang keluar rumah untuk jalan Allah. Kakak keluar rumah, mau kemana? Kuliah, belajar, benar-benar belajar, tanggungan Allah. Jadi nggak boleh lemah.
Semangat tetap gitu. Masya Allah. Bi, ada yang mau nanya Bi nih netizen. Silakan. Ah, boleh, silakan, Dulu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miska Ustadz. Izin bertanya, apabila ada seseorang yang punya penyakit mental, kemudian dia menyakiti diri sendiri, apakah perbuatan tersebut merupakan sebuah dosa Ustadz? Sedangkan menurut saya, menyakiti diri sendiri itu tidak diperbolehkan dalam Islam begitu. Nah, namun orang ini juga sedang dalam keadaan sakit begitu Ustadz. Bagaimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Subhanallah, kasihan ya kak ya. Iya Bi, gimana tuh Bi, orang yang punya penyakit mental, ya secara nggak sadar mungkin menyakiti dirinya sendiri Bi. Itu gimana sih Bi? Ya. Kan kita tuh nggak boleh Bi nyakitin diri kita Tidak sendiri. boleh, itu juga zolim kepada diri kita. Oleh karenanya kepada orang-orang yang terdekat, ya harus betul-betul membantu. Ya membantu gimana? Misalkan terjadi ada pada ya adiknya, di sini ada kakaknya. Nah ini jangan sampai membiarkan dia menyakiti dirinya. Yang kadang-kadang mungkin mohon maaf merusak kepada fisiknya. Jadi kalau sekiranya ini tanggung jawab juga orang tuanya, kalau sekiranya orang tua ada, sekiranya memang oh ya juga saudaranya pada sibuk, ya kalau perlu kita sewa tuh. Bawa Ya. ke psikolog. Iya, ya jelas untuk bentuk ikhtiar pengobatannya itu bentuk ikhtiar pengobatan. Nah, maksudnya yang menemani selama 24 jam itu pun sehingga tidak terjadi yang sifatnya merusak kepada Bahkan dirinya. bisa jadi larinya ke bunuh diri kalau kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Ini pentingnya itu tadi kak, kekuatan iman, tauhid yang kuat. Jadi kalau insya Allah dari kecil sudah ditanamkan percaya kepada Allah, kekuatan iman, yakin, mau punya masalah apapun larinya tidak ke hal-hal yang negatif ya. Betul sekali. Ikhwa fillah rahimakumullah. Jadi di dalam Al-Qur'an makanya di surah ke-13, juz ke-13. Nah, kakak bacakan nih ayat ke-28 dan 29. Ya, terjemahannya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, ini tuh Ya. surat ke-13, juz ke-13 ayat 28 dan 29. Ini banyak cerita loh, gara-gara sedih ibu bapaknya nggak datang dia wisuda aja dia bunuh diri. Ya kan, lari jatuh dari gedung. Hanya untuk mencari perhatian. Ya, itu karena tidak ada iman ya. Yuk, itu tanggung jawab dari keluarga loh, tanggung jawab keluarga terutama orang tua. Ada kesimpulan nggak atau ada pantun? Pokoknya ingat kelapa cengkir dari Cipinang. Cakep. Di saat kita gemar berzikir, hati pun menjadi tenang. Amin, insya Allah. Jadi kita sudah yakin tadi dengan firman-firman Allah. Untuk apalagi kita takut. Bukan berarti tidak takut itu menjadi sombong ya. Nah, kita percaya dengan iman, kita percaya dengan ketakwaan kita. Kalau kita di jalan Allah, di jalan yang benar, tidak perlu takut akan apapun. Karena Allah memiliki segala macam jalan keluar kalau kita percaya dan meyakininya. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair Abi. Jazakallah khair kakak. Persiapan kuliah ya nak ya? Iya. Oke. Juga pemirsa di rumah, terima kasih sudah bersama kami di bahasan Asma Allah yang luar biasa. Al-Qawi. Allah Maha Kuat ya. Insya Allah juga kita akan berjumpa di lain episode masih di acara kesayangan kita Asmaul Husna hanya di Metro TV. Selamat menjalankan ibadah puasa. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.